Menjadi pertanyaan besar tentunya pemirsa, benarkah keadilan hukum di Indonesia ini masih sulit untuk didapatkan pemirsa? Karena jika kita melihat vonis bebasnya dari Ronald Tanur ini tentunya menuai banyak pertanyaan. Ada banyak pertanyaan tentunya. Dan tentunya ada banyak pertanyaan juga dari pihak keluarga yang saat ini menempuh upaya keadilan dengan cara atau mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan ketiga hakim yang memutus perkara tersebut. Pada malam hari ini kita akan hadirkan dari pihak Komisi Yudisial dan juga dari pihak kuasa hukum korban, bahkan juga dari pihak keluarga korban yaitu almarhumah Dini Sera Afrianti. Saya akan perkenalkan satu persatu, sudah hadir di studio. Ini merupakan adik kandung dari Dini Sera Afrianti. Selamat malam Mbak Alvika. Malam. Mbak Alvika, kami tentunya turut berduka cita sedalam-dalamnya, turut prihatin. Semoga keluarga bisa diberikan ketabahan, Mbak. Terima kasih atas kedatangannya Mbak, dan juga tentunya sudah ada kuasa hukum korban Dimas Yemahura. Mas Dimas, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya juga sudah ada dari Komisi Yudisial, Komisioner KY Bapak Joko Sasmito. Pak Joko, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Agita. Waalaikumsalam Pak. Dan bergabung pemirsa secara virtual, ahli hukum pidana nanti akan bergabung bersama kami Prof. Suparji Ahmad. Bapak-bapak dan juga Mbak Alvika, sebelumnya kita akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian kronologi dari meninggalnya almarhumah Dini Sera Afrianti. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Inilah kejadian tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2022 atau 2023. Gregorius Ronald Tanur dan juga Dini Sera Afrianti ini makan malam di GW. Sebagaimana diketahui, Ronald Tanur dan juga almarhumah Dini Sera ini merupakan sepasang kekasih dan kemudian makan malam bersama, dan selanjutnya keduanya ini diundang oleh rekannya di salah satu klub, tepatnya di Black Hole KTV Klub Surabaya pemirsa. Lalu kemudian keduanya berangkat dan kemudian menghabiskan malam, berkaraoke, kemudian juga minum bersama dengan rekan-rekannya di KTV Karaoke Surabaya. Selanjutnya pemirsa, pada pukul 00.10 ini sudah memasuki tanggal 4 Oktober, Ronald dan almarhumah Dini ini kemudian cekcok pada saat akan pulang. Ini juga disaksikan oleh security dari pihak karaoke. Percekcokan antara Ronald Tanur dan juga almarhumah Dini Sera Afrianti. Inilah kemudian diketahui Ronald melakukan kekerasan hingga membuat Dini terjatuh. Sebagaimana di dalam persidangan juga sempat dipaparkan oleh pihak kejaksaan. Dan juga pada saat itu Ronald dan Dini diketahui juga masih bersama di basement parkir, di mana diketahui sempat dilakukan juga kekerasan setelah percekcokan antara Ronald dan juga Dini. Ronald ini kemudian memacu kendaraannya, mengakibatkan almarhumah Dini ini terlindas serta terseret sejauh 5 meter pemirsa. Inilah kemudian yang juga sempat dipaparkan oleh jaksa, dan bahkan alih-alih menolong Dini yang tidak berdaya, Ronald ini merekam dan juga bahkan menertawakan korban pemirsa. Kemudian diketahui pelaku Ronald Tanur ini memasukkan korban ke dalam bagasi dan juga membawanya ke apartemen korban setelah melakukan perbuatan kejinya tersebut. Sesampainya di apartemen, Ronald ini berupaya memberikan nafas buatan di saat mengetahui bahwa kondisi Dini ini sudah semakin tidak berdaya, bahkan sudah kritis akibat kekerasan dan juga kekerasan yang dilakukan. Mengetahui kondisi korban ini tidak bernafas, Ronald kemudian membawa Dini ke Rumah Sakit Nasional Hospital. Setelah sebelumnya Dini ini sudah dibawa ke apartemennya, dan ketika sudah dibawa ke rumah sakit pemirsa, Dini, almarhumah Dini dinyatakan meninggal dunia dan selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diautopsi. Itulah sekelumit kronologi meninggalnya almarhumah Dini Sera Afrianti pemirsa yang kami juga sudah himpun dari berbagai sumber yang kredibel. Tapi saya ingin mengkonfirmasi kembali kepada pihak keluarga, kepada Mas Dimas dan juga Mbak Alvika, apakah ini kronologi serupa yang diketahui oleh pihak keluarga dan juga kuasa hukum?
Serupa. Ya, silakan jika ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ingin direvisi, Mas Dimas. Ya, dari beberapa slide yang sudah saya cek tadi ya, kita lihat bersama ada beberapa revisi ya, yang itu menunjukkan fakta-fakta yang sedikit berbeda. Baik. Jadi pada saat ada gambar dari Dini itu berada di samping mobil ya, sebelum Ronald menjalankan mobilnya, Ronald mengetahui bahwasanya di sana itu ada Dini. Dan dia sudah mengatakan, kamu mau pulang nggak? Gitu. Posisi Dini di luar, Ronald di dalam. Kemudian Dini tetap tidak mau pulang. Bukannya dia turun dulu untuk mengajak Dini itu masuk, namun lantas dia baru memutarkan mobilnya. Yang kemudian terjadi pelindasan terhadap Dini. Artinya Ronald mengetahui bahwasanya di samping situ masih ada Dini, tapi dia tetap menjalankan mobilnya. Baik, itu berarti kejadian pada saat di basement itu ya, Mas? Pada saat di basement. Itu yang pertama yang perlu saya revisi. Terus yang kedua terkait dengan, mungkin bisa dilihatkan slide-nya lagi. Baik, kita akan sambil tampilkan, boleh dipaparkan gimana, Mas? Ya, jadi pada saat lanjut lagi. Ya, setelah adegan, setelah basement parkir ya? Ya, lanjut lagi. Kemudian dibawa ke apartemen ya? Ya, lanjut lagi. Baik. Ya. Lanjut lagi. Dibawa ke apartemen korban. Ya. Yang kemudian setelah itu dibawa ke rumah sakit, betul ya, Mas? Betul. Nah, ini juga kami revisi, mohon maaf ya. Jadi mengetahui kondisi korban tidak bernafas, Ronald kemudian membawa Dini ke RS National Hospital. Yang membawa bukan dia. Baik. Jadi yang membawa itu adalah atas inisiatif dari pengelola apartemen dan security apartemen Benson yang meminta agar Ronald membawa yang bersangkutan ke rumah sakit. Itu yang perlu kami revisi. Dan yang perlu diingat dari hasil pemeriksaan di National Hospital, analisa awal dokter di sana mengatakan bahwasannya korban meninggal 30 menit, sekitar 30 sampai 40 menit sebelumnya. Artinya bisa jadi sejak di dalam mobil atau mungkin di basement itu kondisi korban sudah meninggal dunia. Baik. Oke, ini kronologi langsung disampaikan oleh Mas Dimas selaku pihak kuasa hukum korban. Terima kasih Mas atas penambahan informasinya. Selanjutnya saya sebelumnya ingin menyapa juga narasumber selanjutnya dari ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad. Prof. Suparji, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik. Prof. Suparji dan juga Pak Joko, nanti kita akan bertanya juga bagaimana kemudian dari kasus ini. Tapi saya ingin kembali ke Mas Dimas. Artinya kronologi yang disampaikan khususnya pada saat Ronald Tanur ini ingin membawa almarhumah Dini ke rumah sakit, ini bukan dari Ronald sendiri, tapi dari pihak security dan juga pihak pengelola apartemen, betul? Betul. Itu dikuatkan. Bagaimana kemudian dari pihak security dan apartemen bisa mengetahui kondisi almarhumah, padahal kan sudah masuk ke apartemen Dini pada saat itu bersama dengan Ronald? Jadi begini, Ronald membawa mobilnya, jadi membawa korban dari Black Hole, dari basement, itu membawa ke apartemen Benson. Di sana ada pengunjung apartemen yang mengetahui Ronald akan mengeluarkan korban dari bagasi. Kemudian pengunjung ini membantu meletakkan di kursi roda. Di sana Ronald tidak mengakui, masih belum mengakui kalau korban ini dilindas oleh mobilnya. Hanya dia mengatakan sakit. Kemudian dia naik ke atas mengambil tas. Baik. Pada saat mengambil tas, dia masih bermaksud untuk meninggalkan korban ini. Yang kemudian ditegur oleh security apartemen dan pengelola apartemen dipanggil oleh security apartemen tersebut. Baik, ini tentunya adalah peristiwa yang sangat miris dan sudah menjadi perhatian publik. Keluarga rencana akan melaporkan hakim ini ke Komisi Yudisial. Mungkin dari Mbak Alfika sendiri ya, ini bisa sedikit bercerita bagaimana latar belakang keluarga akhirnya memutuskan ke Komisi Yudisial, Mbak, untuk melaporkan para hakim ini. Gimana ya? Atau mungkin bisa bersama dengan Mas Dimas juga. Ya. Kami melihat adanya suatu proses peradilan yang tidak berjalan dengan semestinya pada saat proses persidangan itu berlangsung. Artinya dari proses pemeriksaan saksi di persidangan, terus proses adjustment hakim, artinya hakim menilai peristiwa-peristiwa yang ada dan alat-alat bukti yang ada. Kami merasa di sana ada ketidaknetralan dari hakim terhadap penilaian-penilaian tersebut, yang berujung di mana pertimbangannya
itu jauh berbeda dengan fakta-fakta yang tersaji berdasarkan alat bukti di persidangan. Sehingga akhirnya kita ketahui bersama ternyata putusannya adalah membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Ini yang sangat-sangat mengecewakan. Oke. Dan rencananya esok akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Iya. Baik, saya langsung ke Pak Joko. Pak Joko, ini sudah mendapatkan informasi ini sebelumnya atau memang masih menunggu esok pelaporan dari pihak keluarga? Oke, terima kasih Mbak Anggita. Terus terang aja saya sudah mendapat informasi dari teman-teman dari Biro Waskim bahwa besok pagi ada laporan ya yang datang ke Komisi Yudisial yang dihadiri oleh kuasa hukum termasuk keluarganya. Mungkin perlu saya informasikan ya ke media bahwa artinya sebelum adanya laporan yang datang ke Komisi Yudisial, artinya Komisi Yudisial sudah merespon cepat ya. Artinya hal ini sangat memahami bahwa adanya putusan bebas dari Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, sehingga Komisi Yudisial ya mengambil inisiatif bahwa walaupun belum ada laporan pelapor, tetapi karena ini mendapat sorotan luar publik biasa ya, sorotan publik termasuk media, sehingga inisiatif itu diambil oleh Komisi Yudisial sehingga menerjunkanlah tim investigasi termasuk pengawasan hakim untuk mencari data-data pendukung tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim. Nah, terus terang aja kalau misalnya besok ada pelapor yang datang di Komisi Yudisial, itu akan memudahkan bagi Komisi Yudisial, akan fokus kepada laporan tentang dugaan. Itu kalau misalnya ada laporannya kan udah jelas. Ya. Artinya harus dinilai pokok laporannya sudah memenuhi syarat apa tidak. Terus terang aja selama ini banyak orang yang melapor ke Komisi Yudisial itu semua penegak hukum itu bisa dilaporkan. Misalnya terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh polisi, jaksa, panitera termasuk PNS di bawah Mahkamah Agung itu menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Padahal yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial itu hanya terbatas tentang hakim. Nah, artinya kalau itu sudah memenuhi syarat tentang pelaporan itu baru kan ada 4 tahap ya, tahap penanganan pendahuluan, penanganan lanjutan, kemudian panel, kemudian pleno. Itu sih nanti tahap-tahapan yang harus ditempuh sampai dengan selesainya hasil putusan sidang pleno itu apa. Oke, dari KY sendiri bahkan sebelum ada pelaporan ini sudah melihat dan juga sudah menyoroti terkait dengan putusan dari atau vonis dari hakim ini dan bahkan sudah menerjunkan tim. Nanti usai jeda saya akan tanya langsung ke Prof. Suparji, apakah ketika KY sendiri sudah menerjunkan tim investigasi, bahkan dari pihak keluarga juga akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Lalu bagaimana kemudian ke depan terkait dengan vonis bebas ini? Apakah ini juga nanti akan mempengaruhi vonis dan bagaimana kemudian nanti dari hakim ini bisa diberikan sanksi yang tepat tentunya, supaya tidak betul-betul mencoreng wajah hukum di Indonesia. Sesaat lagi Prof. Suparji bisa menjawab, pemirsa kami akan kembali usai jeda.